Halo guys, welcome back to iCast Imaksi Podcast. Mungkin ini kali pertama kalian dengar suara aku ya, karena ini merupakan kesempatan pertama untuk aku bisa mengisi iCast episode kali ini. Nah, karena baru pertama kali, pasti kalian masih asing dan belum familiar sama suara aku. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton di YouTube, ini pasti masih baru pertama kali ya lihat wajah aku muncul di YouTube ya Imaksi. Jadi kenalin, nama aku Fitri Handayani dari mahasiswa akuntansi angkatan 2021. Dan di Imaksi aku sebagai staf Biro Pengembangan Departemen Penelitian dan Pengembangan. Apa sih yang akan kita bahas di episode kali ini? Nah, mumpung Oktober belum berakhir, kalian tahu gak sih di bulan Oktober ini ada salah satu tanggal yang diperingati sebagai hari apa? Sempat ramai loh di sosial media, di Instagram, di Twitter, bahkan di status WhatsApp sekalipun. Jadi, tepatnya pada tanggal 10 Oktober kemarin itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Oleh karenanya, topik yang akan kita bahas di iCast episode kali ini berkaitan dengan kesehatan mental. Tetapi akan kita kerucutkan lagi menjadi cara mengatasi stres di dunia perkuliahan. Pasti kalian pada penasaran kan? Semua ini bakal kita bahas sama siapa? Nah, bintang tamu podcast kali ini super duper spesial banget. Beliau merupakan seorang dosen dari Prodi Akuntansi UPI dan merupakan lulusan dari Universitas Indonesia pada tahun 2004, lalu melanjutkan studinya di International Islamic University of Malaysia dan lulus pada tahun 2007. Dan yang masih anget banget nih, beliau baru saja menyelesaikan pendidikan S3-nya di University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom. Langsung saja, ini dia bintang tamu podcast episode kali ini, yakni Bapak Denny Andriana, PhD. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya di episode kali ini kita akan membahas seputar cara mengatasi stres di dunia perkuliahan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan para showcase di rumah, alangkah baiknya kita tahu dulu nih definisi dari stres ini. Kalau menurut Bapak sendiri, stres itu apa sih Pak? Pastinya selamat pagi ya, saya menyapa dulu ya untuk semua pendengar dan penonton mungkin ya. Stres itu kalau secara definisi psikologis mungkin ada ya pastinya, dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia juga pasti ada. Tapi yang saya pahami, stres itu adalah disturbance ya, gangguan yang bisa jadi akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Yang pemicunya itu bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, disturbance ini sendiri atau gangguan ini sendiri pastinya tidak akan nyaman ya ke orang gitu ya. Tidak akan nyaman ke orang karena itu menstimulus atau mengganggu internal kita ya. Apa mungkin dari segi kesehatan mental tadi ya, yang disebut kesehatan mental. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami, apa sih pemicunya. Terus kemudian apa solusi yang bagus untuk bisa, kalau tidak bisa mengurangi, kalau tidak bisa menekan, maksud saya mengurangi dampak dari stres itu sendiri. Nah, kalau gitu kebetulan sekarang udah mulai masuk minggu-minggu UTS nih Pak. Pasti para mahasiswa tuh banyak yang merasa stres akan materi yang akan mereka hadapi. Entah itu karena materinya kebanyakan, atau materinya sulit, atau bahkan mereka sama sekali gak ada yang masuk gitu materinya, padahal udah mau UTS nih Pak. Sebetulnya mungkin untuk sebagian orang itu hal yang sepele ya, tapi kayak apa sih pelajaran doang dibikin stres. Tapi sebetulnya kan tingkat stres seseorang itu atau penyebab stres yang dirasakan seseorang itu berbeda-beda ya, seperti apa yang Bapak katakan tadi. Karena mungkin bagi sebagian orang hal itu merupakan hal yang sepele dan gak jadi stres gitu, tapi bagi sebagian orang yang lainnya mungkin hal itu menjadi tekanan yang sangat berat dan bisa membuat seseorang menjadi stres nih. Nah, boleh nggak sih Pak kita tahu pengalaman Bapak saat jadi mahasiswa? Apalagi kan Bapak menempuh pendidikan di 3 negara yang berbeda nih. Nah, apakah lingkungan tersebut memengaruhi penyebab stres yang Bapak rasakan saat menempuh pendidikan tersebut? Nah ini menarik ya, tadi menyinggung masalah 3 negara yang berbeda. Karena pasti stres itu kalau kita kaitkan dengan konteks jurusan kita atau pemahaman kita tentang ekonomi, itu kaitannya dengan resiko ya. Artinya seberapa besar kita bisa menerima risiko, atau seberapa besar kita bisa tahan menerima pemacu stres atau pemicu stres. Nah, kalau saya rasakan justru dari tingkat S1, S2, S3 itu menurut saya ya, level stres tertinggi itu di level S3 ya. Itu luar biasa stresnya, karena mungkin selain karena
tuntutan harus lulus ya karena uang beasiswa gitu ya, dapat beasiswa, ada tanggung jawab moral di mana saya harus bisa selesai tepat waktu. Terus kemudian di negara yang mungkin sama sekali jauh berbeda ya. Kalau di S2 tadi yang pernah tadi disebutkan di dalam riwayat hidup perkenalan itu kan masih mirip ya bahasanya ya, ada Melayu dan Indonesia gitu ya. Sementara di S3 itu agak totally berbeda. Nah, jadi kalau S1 itu saya cenderung masih bisa menikmati ya, karena pertama ini rumah kita gitu ya. Jadi masalah yang terberat buat mahasiswa atau buat pelajar ya memang hanya ujian gitu ya. Dan karena itu patternnya atau polanya berulang, kan lama-lama kita bisa membaca ya, memahami oh paling kira-kira soalnya seperti ini gitu ya. Nah, sementara di S2 pun agak sedikit beda memang kompleksitasnya. Tapi yang jelas itu masih seputar itu ya. Nah, mungkin karena S3 itu karena semakin bertambah gitu ya, usia, terus sudah berkeluarga, akhirnya cabang pikiran kita bercabang. Ya salah satu pemicu stres juga kan ketika dia mengganggu cara pikir kita nih. Nah, tadi yang disampaikan gitu ya, bahwa setiap orang level stresnya mungkin berbeda ya pemicunya. Ada yang mungkin UTS biasa aja, ada yang tidak biasa. Tapi kalau seandainya ya seseorang itu mungkin kenal dengan dirinya sendiri, harusnya ketika dia menjelang UTS itu dia tahu mana bagian kelemahannya gitu ya, apa kekuatan dia misalnya. Dia tahu nih kalau belajar 1 hari ini pasti jadi panik. Itu kan salah satu pemicu stres ya, salah satunya adalah panik. Karena dia nggak siap, makanya jadi stres. Maka apa yang dilakukan? Coba kita tambah 3 hari belajar misalnya ya. Jadi itu sih, jadi saya juga ngamatin gitu ya. Ketika saya di kelas dulu ya, tahun pertama duduknya di depan selalu waktu S1. Nilai saya tinggi sekali. Saya tes mundur 2 kursi ke belakang, makin lama makin turun nilainya. Oh oke. Karena ada disturbance tadi ya, gangguan. Jadi informasi yang disampaikan oleh dosen yang tadinya menyerap langsung ke otak kan kesortir sama teman di depan. Terus ada distraction, gangguan kanan kiri, nengok kanan kiri. Jadi efeknya nilai turun. Nah itu memang itu tidak menjadi pemicu stres, tapi akibatnya jadi lalai belajar. Betul. Nah ketika lalai belajar jadi panik. Akhirnya kan itu jadi pemicu stres, asam lambung naik. Ya kemudian makan jadi lupa gitu ya. Ternyata dan patternnya berulang. Makanya di S2 oke lah saya nggak boleh begini gitu ya. Akhirnya saya apapun yang terjadi saya pokoknya maunya duduknya di depan aja gitu ya. Akhirnya ya udah alhamdulillah gitu ya, nilai bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi mungkin mumpung masih S1 gitu ya, bisa kita mengidentifikasi di awal, oh ini nih level stres saya terutama di perkuliahan ya. Karena pasti orang saya yakin masalah itu atau mahasiswa nggak hanya di kuliah, pasti adalah di luar, di keluarga, apapun itu pasti ada. Cuman kita paling harusnya bisa ya, mana yang stres yang paling bisa kita tekan gitu ya. Yaitu ujian itu salah satu yang bisa kita tekan gitu ya, UTS UAS gitu. Kalau mungkin selain dari akademiknya ini Pak, kalau kayak dari sosial, tekanan-tekanan sosial gitu, apa ada yang Bapak rasakan itu saat menempuh pendidikan apalagi di luar Indonesia gitu? Nah itu tadi ya, kalau levelnya S3 ya tadi karena mungkin sudah berkeluarga ya kan, jadi stakeholdernya banyak ya, yang punya interest ke kita itu banyak. Pertama dari pemberi beasiswa misalnya kalau saya, kemudian dari kampus, dari pembimbing, kemudian dari keluarga. Jadi apa yang saya lakukan misalnya pada saat itu ya, banyak sih. Saya kebetulan cenderung suka minum kopi gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan, mungkin agak sedikit loncat ya, nanti saya balik lagi. Ya saya biasanya ya itu, saya minum kopi terus jalan ke alun-alun misalnya, ngelihat ya, untuk hanya meredakan tekanan gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kita pasti akan mengalami itu ya. Artinya saya mengalami itu hampir setiap hari gitu ya. Tidur berkurang gitu ya. Tapi ya itu karena kita punya supporting system. Nah ini bukan jam untuk conclusion ya, bukan mengambil kesimpulan, tapi seseorang yang mungkin tahu nih ini pemicu stres saya gitu ya. Nah kebetulan saya suka ngobrol gitu ya. Saya punya supporting system yang baik. Saya kemudian bicara ke keluarga atau enggak ke teman. Yang penting itu jangan dipendam sendiri. Apalagi nih yang mahasiswa misalnya kuliah. Kalau masalah keluarga itu terserah ya, maksudnya bisa disampaikan ke teman atau enggak. Tapi kalau UTS UAS menurut saya jangan dikekang sendiri ya, yang simpan sendiri. Tahu nih temennya pintar misalnya si A, si B, itu belajar sama dia gitu. Itu yang terus yang saya lakukan ya waktu S1. Saya tahu saya aktivitas di luar banyak gitu kan, nggak sempat baca buku, saya langsung pergi ke asrama mahasiswa dulu. Ke asrama mahasiswa langsung belajar. Saya tahu siapa yang paling pintar seangkatan kita sini, saya kejar, minta diajarin. Itu lakukan berhari-hari. Alhamdulillah gitu, akhirnya bisa ngurangi level tadi tekanan masalah saya di UTS selesai gitu ya, karena sudah dibantu oleh teman-teman gitu. Oke. Nah, seperti sebelum saya kesini nih saya sudah baca-baca nih Pak.
Sebenarnya stres itu ada dua jenis nih. Yang pertama itu ada distress. Itu merupakan jenis stres negatif yang akan mengganggu individu yang mengalaminya. Sementara yang kedua itu merupakan eustress. Itu merupakan jenis stres positif yang malah membangun semangat atau motivasi di kehidupannya gitu. Nah, kalau yang distress mungkin tadi Bapak sudah ceritakan ya pengalamannya. Kalau Bapak sendiri pernah nggak Pak mengalami eustress, misalnya mendapat tekanan banyak tapi itu malah memotivasi gitu, nggak dibuat stres tapi jadi malah semangat gitu tekanan-tekanan. Nah, itu apa ya? Nah, ini sebenarnya itu jalan bersamaan ya yang tadi disampaikan ya di S3 itu tadi ya. Jadi saya tahu nih kalau jadi pada saat di ujung tahun keempat itu yang membuat agak level stres makin tinggi sekali. Ya, jadi durasi kuliah hampir berakhir 4 tahun ya beasiswa, terus tiba-tiba kan COVID datang. Pekerjaan belum selesai, kampus tutup. Betul-betul tutup ya secara eksplisit, semua tutup fasilitas, bahkan jalan keluar tuh akan ditanya oleh polisi mau kemana. Kalau emang tidak ada keperluan penting suruh pulang. Nah, jadi lalu lintas orang tuh betul-betul dimatikan di sana. Itu kan stres jadi meningkat tuh. Terus sampai akhirnya kemudian keluarga bilang gitu, ini kalau emang sekiranya mengganggu kami pulang duluan ke Indonesia bagaimana? Nah itu jadi titik pemicu ya kalimat itu yang tadi disebut dengan positif. Kenapa? Wah ini nggak benar kalau kayak gini, saya bilang. Kalau mereka pulang ke Indonesia malah pecah pikiran saya nih, di sana nggak bisa kemana-mana, kerjain di rumah, terus bayi baru lahir waktu itu ya, anak baru lahir gitu ya, itu stres sana sini, saya nggak bisa kerja, susah. Itu akhirnya jadi di malam-malam itu sendiri saya merenung nih, wah ini nggak bisa kayak begini, saya harus cepat selesai. Nah, itu yang tadi yang jadi positif. Jadi saya minta tolong, ya udah ini mulai agak sedikit berkurang, kalau main ke taman boleh, saya bilang. Ya udah akhirnya mereka siang hari itu keluarga gitu yang main ke taman dengan anak-anak gitu ya, istri saya. Itu saya fokus di rumah gitu ya, kerja gitu long hours. Ya, itu yang membalikan positif. Karena saya bilang nih kalau kita pulang terus ini kemungkinan besar tidak akan selesai sekolahnya, karena pasti udah Indonesia kan semua ya banyak drama, gangguan dan sebagainya. Dan saya malu kalau pulang tidak membawa hasil ijazah gitu kan. Udah gitu dibayar mahal oleh pemerintah gitu ya, ini harus berhasil. Nah itu yang men-trigger akhirnya yang tadinya negatif sana sini udah tekanan luar biasa. Positif, alhamdulillah pun pemberi beasiswa memberikan tambahan waktu. Boleh karena lagi COVID, beasiswa diperpanjang gitu ya. Makanya saya bisa di-extend, tapi yang jelas tetap dibatasi. Nah, kebetulan ya itu akhirnya kemudian pembimbing melihat situasi yang makin tidak kondusif ya waktu itu dunia ya tahun 2020. Oke, kamu sudah sampai mana tahapannya? Mereka nggak mengizinkan pulang. Karena apa? Kamu pulang game over katanya. Game over itu artinya peluang lulus kecil. Karena pasti tidak akan selesai. Kamu di sini saja katanya. Ya sudah, terus disupport. Kamu butuh apa? Kalau perlu apa-apa tinggal sampaikan. Nah itu tadi supporting sistemnya ini. Makanya kalian-kalian yang masih ujian gitu ya, tahap masih kuliah, once ada pemicu yang mengganggu konsentrasi belajar, cari teman siapa. Karena pasti teman-temannya akan support, yakin saya gitu ya. Entah sesama teman kelas, teman seangkatan, adik kelas, kakak kelas, atau hobi kalian apa misalnya. Kalau saya kebetulan suka lari, ya lari. Menghilang stres itu lari gitu ya. Sampai lari maraton pun saya jalanin gitu ya. Karena itu membuang toksik ya, membuang toksik terus tambah sehat. Cuma jangan yang maaf ya, jangan yang aneh-aneh kemudian pelariannya gitu ya. Ya akhirnya makanya saya jadi minum kopi gitu ya sering. Saya tidak merokok tapi larinya ke kopi, jadinya kan kopi gitu. Akhirnya wah bahaya nih kalau minum kopi terus-terusan, merusak kesehatan dan sebagainya. Tapi intinya itulah. Jadi ya itu yang salah satu pemicunya gitu ya, membalikan jadi motivasi gitu ya. Jadi terutama harus punya supporting sistemnya dulu ya Pak. Wajib itu. Jadi jangan sampai stres tuh dipendam sendiri gitu ya. Jangan fight sendirian lah. Iya. Gitu ya. Kalau ada teman yang bisa bantu fight gitu ya, stresnya mending bawa teman gitu. Berbagi ceritanya gitu ya. Ya betul. Nah terus biasanya nih Pak, para mahasiswa tuh kayak misalnya ada tugas nih, deadline-nya tuh 2 minggu lagi. Biasanya ada 2 tipe mahasiswa. Yang pertama langsung ngerjain di saat itu juga karena mungkin dia nanti kalau udah selesai tugas bisa leha-leha nih, bisa main karena tugasnya udah beres. Dan ada satu tipe lagi itu yang kayak masih 2 minggu lagi nih, masih lama, nanti aja deh. Terus hari berlalu, tiba-tiba 5 hari lagi masih ada waktu kok. Nah sampai di H-1 dia baru buka tugasnya dan baru dia kerjain, dan kerjainnya selesai di hari itu juga nih Pak. Terus kayak sampai begadang buat ngerjain itu semua. Nah mungkin ini kan salah satu contoh eustress mungkin ya, karena kan kata menurut mereka yang seperti ini tuh katanya merasa lebih efisien untuk kerjain dadakan ya Pak, karena katanya tekanan-tekanannya tuh lebih memacu buat dia beresin di saat itu juga. Nah menurut pandangan Bapak tentang hal itu seperti apa Pak? Apakah baik ataukah malah seperti apa? Nah itu memang fenomena lumrah ya semuanya, karena kan
adrenalin itu akan terus naik ya tiba-tiba. Jadi kalau adrenalin naik, mepet itu pasti otak bekerja jauh lebih cepat. Satu atau dua kali nggak apa-apa sih, ya maksudnya seperti itu ya. Tapi saya nggak rekomen untuk long term ya, karena untuk long term itu tadi orang-orang yang melakukan itu biasanya dia menggunakan konsep yang namanya ceteris paribus. Artinya kalau di ekonomi ya, artinya variabel lainnya itu tetap tuh artinya tidak ada gangguan lain selain di hari itu kita bisa kerja hanya fokus menyelesaikan deadline. Permasalahannya kan kita nggak tahu ya, misalnya tadi 2 minggu lagi, tiba-tiba hari ke-13 kita mau fokus kerja, mohon maaf gitu ya, mungkin ada yang sudah berkeluarga, anaknya sakit, gitu ya, misalnya ada gangguan lain. Nah itu kan jeleknya memang mengakhir-akhirkan pekerjaan ya seperti itu. Ada aja gangguan, misalnya internetnya mati atau ini koneksi kerja kita mau kerjain di rumah ternyata lampunya mati misalnya ya, atau kita mau ngapain ada gangguan ya. Kalau sekali dua kali, kalau menurut saya juga kadang terus terang ya masih suka melakukan itu gitu ya, karena bukannya karena menunda-nunda, tapi karena ada kerjaan lain yang harus ya, mana artinya gini ya, semua kerjaan itu kan penting. Tapi yang deadline-nya paling cepat biasanya kita kerjain duluan. Jadi hitungannya itu dalam 14 hari, misalnya ada 7 pekerjaan tiap 2 hari kan mau nggak mau. Jadi semuanya deadline gitu ya. Cuman ya itu, saya terus paribus tadi dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa di hari ke-13. Ya, jadi saya nggak ada masalah ya. Cuma untuk long term it is not very good for your health. Serius ya. Jadi kesehatan, karena dia pasti mungkin yang bagi yang suka merokok untuk mengirangi itu langsung sambil merokok misalnya. Kemudian dia nggak sadar udah berapa batang, atau yang ngopi kan udah kopi hitam 2 gelas 3 gelas gitu, karena biar otaknya terus berjalan. Ya saya beberapa kali seperti itu, dan efeknya apa, 2-3 hari kemudian badannya demam gitu ya. Saya tahu nih ini this is wrong gitu ya, ini salah gitu ya. Tapi kalau dilakukan dengan terpaksa, saran saya tidak apa-apa ya, asal tidak terlalu sering. Tapi kalau intentionnya ya, niatnya, saya tahu nih 2 minggu ke depan gak ngapa-ngapain, ntar aja, jangan deh, mending jangan. Mending dihindari ya Pak? Ya kesehatan sih, kesehatan itu mahal soalnya gitu. Jadi lebih baik membuat skala prioritas ya Pak, jadi apa yang harus dikerjakan duluan gitu. Ya misalnya, kita nggak tahu soalnya 2 minggu ke depan ada apa ya gitu ya, maksudnya betul. Paling enggak pun, kalaupun nanti saya mau di ke-13 ya, di hari ke-13 ngerjainnya H-1 atau termasuk ujian, hanya untuk mereview saja. Jadi ngerjainnya mah dicicil gitu ya. Karena kalau misalnya ditumpuk semua di hari ke-13, kapan mereviewnya, ngelihat salah nih ternyata yang kita kerjain gitu, atau ada perubahan. Nah ini ada cerita lucu ya, tapi ini betulan gitu ya, saya lagi UTS, saya ngerjain semuanya tuh, selesai setengah jam apa 1 jam. Ini real waktu S1. Saya keluar ruangan, jauh dari 2 jam kalau nggak salah limitnya, saya sejam kurang keluar, selesai betul. Pas keluar tiba-tiba dosen pengampunya masuk, oh ya mohon maaf kita ada revisi soal. Yang lain ketawa, saya udah di luar gak bisa masuk, katanya ini ada kesalahan di dalam soal, harusnya begini lah, saya udah di luar gitu. Itu artinya apa ya, itu saya menganggap wah ini sudah benar semuanya, padahal kan kalau bisa menunggu gitu ya, seperti yang lain yang sudah selesai, nunggu dulu deh gitu ya, mastiin nge-review. Nah itu yang saya miss bagian itu. Di situ akhirnya saya belajar, oke lah. Jadi kita jangan melakukan itu gitu ya. Harus ada spare waktu lah gitu ya. Jangan sampai mepet-mepet gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya apa? Ini spesial nih buat para mahasiswa baru akuntansi. Mereka kan pasti masih dalam proses adaptasi nih Pak dari SMA, yang asalnya mungkin SMA tuh tugasnya kayak lama gitu, rentang waktu deadline-nya lama, santai-santai. Terus tiba-tiba masuk ke dunia perkuliahan yang bisa dikasih tugas yang harus selesai di hari itu juga gitu, kurang dari 24 jam. Mungkin mereka banyak yang sampai kaget gitu, sampai stres mikirin, aduh ini baru aja tugas ini selesai udah ada tugas lagi gitu-gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang harus dipersiapkan sama para mahasiswa baru itu dalam proses peralihan, dalam proses adaptasinya dari dunia sekolah yang asalnya santai ke dunia perkuliahan yang memang cukup berat gitu ya mungkin Pak? Ya pastilah wajar ya transisi. Selain masalah SMA ke kuliah juga transisi umur ya. Iya, dari betul. Yang remaja yang suka mungkin bisa main-main, dia kuliah memang bisa main-main juga, tapi memang skalanya jadi berubah gitu ya, prioritas. Memang ideal ya, kita ngomong ideal dulu ya. Idealnya sebelum masuk kelas kita baca materi ya. Tapi itu pun kalau kita sudah tahu materinya ya, melalui silabus atau apapun lah. Tapi mungkin beberapa kondisi tidak memungkinkan mahasiswa untuk bisa baca materi terlebih dahulu, misalnya karena mungkin materinya belum di-share atau enggak silabusnya dia nggak punya, ya akhirnya kan susah gitu ya. Nah maka apa yang kemudian apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk mahasiswa baru terutama transisi, yang most important thing sih dia harus bisa adaptasi ya, cepat adaptasi. Ini juga yang terjadi nanti kalau misalnya angkatan atas lulus kerja. Jangan berharap akan diajarkan oleh supervisornya atau pembimbing di kantor ya. Kita harus nyemplung sendiri, bisa sendiri. Nah
itu yang harus bisa dilakukan gitu ya. Mereka harus bisa adaptasi cepat terhadap lingkungan, ngelihat bahwa oh ini susah gitu ya atau gimana, oh ini nggak bisa, kita harus cepat ngerti. Nah ini yang penting nih. Tapi bisa sih solusinya ya. Apa? Sering-sering akrab dengan kakak tingkat gitu ya. Karena mereka pernah mengalami hal yang sama, jadi mereka bisa share. Begini caranya gini gitu ya. Mata kuliah yang diambil sudah pernah, sudah tahu karakter dosennya, tipikalnya yang bagaimana yang suka kuis dadakan misalnya, mana yang ini udah tahu. Jadinya mereka jangan langsung masuk diam di kelas hanya memperhatikan dosen. No. Mereka harus kenalan sama kakak kelasnya, harus blend in deh, nyambung, ngobrol gitu ya, silaturahmi. Supaya kakak kelasnya itu menularkan experience-nya. Di situ dia bisa belajar. Oh, ini boleh, ini enggak boleh. Ini salah, ini benar gitu. Jadi apa yang kesalahan dilakukan kakak kelasnya biar enggak berulang di bawahnya. Jadi itu yang bentuk kaderisasi yang bagus begitu gitu ya. Jadi nanti jangan nunggu kakak kelasnya nyuapin. Ya kakak kelas enggak akan nyuapin, orang enggak tahu masalahnya apa kan. Ya ngobrol dulu, cerita, oh gini nanti mereka akan bantu. Yakin saya bahwa kakak tingkat itu tidak akan berbuat hal-hal yang kurang baik ke adik kelasnya, pasti akan di cover, dilindungi, ngejaga, dirangkul. Jadi cuma masalahnya kakak kelasnya mau ngerangkul bagaimana, orang nggak pernah cerita, kan nggak tahu gitu ya. Jadi untuk adik-adik kelas itu yang anak baru terutama, ceritalah kakak kelasnya, cari teman gitu ya. Mereka akan bantu, yakin saya, siapapun kita random nunjuk pasti akan dibantu gitu kakak kelasnya. Apa masalah perkuliahan atau yang sepele lah, mohon maaf misalnya nyari kosan yang enak di mana gitu, nyari makan yang enak yang murah, pasti kakak kelasnya tahu gitu. Jadi yang penting mereka mau gitu ya. Oke. Yang terakhir nih Pak, mungkin para sokes-sokes di rumah udah pada nungguin. Ada tips gak sih Pak yang bisa diberikan untuk para pendengar sokes di rumah nih, para mahasiswa, untuk mengendalikan stresnya agar jangan sampai stres itu menjadi gangguan mental atau bahkan sampai depresi berat mungkin Pak. Kayak untuk mengendalikan itu semua, tips-tipsnya seperti apa? Nah itu sebenarnya kasuistis ya, level stres orang itu kan tadi yang saya bilang tergantung dari bagaimana dia bisa tahan terhadap resiko ya, menahan resiko atau menahan tekanan gitu ya. Pasti tiap orang beda-beda. Nah kalau manusia beragama pasti dia saat kondisi seperti itu mendekatkan diri pada Tuhan ya, pastinya pada Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Tapi yang kemudian tadi dia harus mencari supporting system yang bagus, karena dia salah senderan dia akan jatuh gitu ya. Mohon maaf misalnya dia salah milih teman, salah tempat menyender, alih-alih temannya itu menyajikan atau memberikan solusi yang baik, malah larinya ke hal-hal yang negatif ya, jangan sampai gitu ya. Nah oleh karena itu tadi kalau saya misalnya karena orang Indonesia yang terbatas misalnya di tempat saya kuliah, maka saya yang keluar saya datang ke alun-alun nyari refreshing, kalau nggak saya olahraga gitu ya. Dia harus betul-betul mengenali dirinya gitu ya, tahu apa sih yang bisa nyembuhin saya dari masalah ini gitu ya. Karena saya yakin setiap masalah itu solusinya ada. Cuma kadang kita buka pintu yang salah gitu ya. Harusnya pintu exit di kiri, kita buka di kanan. Jadi nggak ketemu gitu mana pintunya gitu ya. Nah, yang jelas sih jangan dipendam sendiri ya. Laki atau perempuan. Kalau perempuan mungkin cenderung terbuka untuk cerita ke teman-teman dekatnya. Laki yang biasanya cenderung nyimpen sendiri gitu ya. Tapi dari pengalaman saya gitu ya, S1, S2, S3, saya tipikal yang akhirnya kemudian S3 itu udah jarang banget menyimpan sendiri. Jadi walau udah semumet-mumetnya gitu ya, dan saya tidak bisa cerita ini misalnya ke istri saya, bukan karena tidak percaya, karena solusinya pasti dari istri saya yang mendengar tapi tidak memberikan ini solusinya apa gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya pergi ke teman saya gitu ya, ke teman saya di wilayah lain, saya belajar ini gimana sih caranya ini, misalnya untuk penelitian untuk apa A dan B atau bagaimana cara menghadapi ini. Kemudian solusinya ternyata dari situ gitu. Oh kalau ke dia ternyata nggak bisa, saya cari yang lain gitu ya. Jadi buat mahasiswa ya semua jenjang gitu ya, jangan pernah disimpan sendirilah ya. Jadi itu berat ya. Tadi yang saya bilang ya, salah satu fungsi manajemen itu kan memindahkan masalah kita ke orang lain gitu ya, termasuk menceritakan gitu ya. Jadi buat apa gitu ya, karena bisa jadi solusi itu bisa datang dari teman sebelah meja kita gitu ya. Tiba-tiba kita ngomong, aduh keluarga gini nih, gimana ya enaknya ya, apalagi kita ngomong random doang, terus dia ngasih jawaban mungkin yang terkesannya random, tapi otak kita kemudian berpikir, oh iya ya benar juga tuh kayaknya. Kemudian kita akhirnya ngikuti saran itu dan selesai, dan kita nggak pernah ngira sih kunci jawabannya ternyata ada di sekitar kita gitu, yang dekat-dekat gitu ya. Tapi yang penting ya, nah ini kalau misalnya kitanya nggak fokus, kadang akal sehatnya itu jadi nggak mencerna, jadi kita melakukan hal-hal yang negatif tadi ya. Makanya make sure ininya juga bersih gitu ya, otak kita jadi bisa pilah, ini solusinya masuk akal, ini nggak masuk akal, itu harus bisa tuh. Dan saya yakin setiap
orang itu pasti dia punya rujukannya ya, artinya oh dia bagus kalau ditanya tentang makanan misalnya. Saya nggak akan cerita masalah saya ke dia karena dia bagusnya hanya solving problem tentang makanan. Kalau misalnya tentang kayak misalnya teman saya jago masak, waktu di sana saya nggak bisa masak, aduh saya mahal nih ongkos nih, itu kan jadi masalah buat saya. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya minta ke dia gimana ya caranya, sini saya ajarin cara masak karena dia tahu. Nah kalau yang lain tahu nyari tempat yang murah, itu kan masalah juga sebenarnya. Kalau masalah kuliah siapa, jadi intinya kita harus punya teman gitu ya, banyak teman yang memang tahu dia jago A, jago B, jago C. Oh dia jagonya akuntansi dasar misalnya, jagonya akbi. Ya itu kan masalah ya sebenarnya. Kalau keluarga biasanya yang solving bagus ini. Gitu. Itu sih maksud saya jangan di-keep sendiri ya. It's very very bad gitu ya untuk kesehatan. Gitu. Dan nggak bisa semua masalah ada di satu orang solusi gitu ya. Iya jangan. Jadi, ya, harus berbeda-beda ya karena kita nggak tahu. Karena orang kan tidak ada yang Superman ya. Betul. Tidak ada yang misalnya oh ini orang jenius banget gitu. Sejenis-jenisnya dia tuh tidak bisa menyelesaikan semua masalah sendirian gitu. Mungkin dia bagus di matematik, tapi dia di bahasa mungkin jelek. Enggak ada lah manusia yang sempurna gitu. Jadi nembak ibaratnya apa ya, kalau bahasa sekarang punya bestie itu jangan cuma satu. Karena dia bisa jadi hanya solving 30% masalah kita. 20 lagi misalnya yang lain gitu kan. Makanya jadi nembaknya itu kita yang banyak. Oh ini bagus ini. Nah oleh karena itu jangan. Nah tapi ini agak ini ada sedikit perhatian ya untuk teman-teman yang mungkin introvert ya, yang tertutup itu agak susah memang. Karena dia bicara sendiri susah ya, bicara susah. Tapi ini dia harus paham gitu. Ketika dia introvert, dia at least dia punya cara pikirnya begini ya. Maksudnya dia punya cara bahwa kalau saya begini terus, ini saya nggak akan maju-maju. Ya kalau dia cara pikirnya seperti itu terus ya, dia at least dia punya pikiran bahwa kalau saya melakukan ini, saya nggak akan maju, nggak akan berubah. Saya harus melakukan sesuatu. Gak apa-apa introvertnya, tapi apa? Nah, ketika solusinya nggak bisa ditemukan di dalam Google misalnya, mungkin lewat orang lain, gitu ya, orang lain siapapun itu, gitu ya. Nggak bisa relying sendiri, gitu ya. Itu sih menurut saya. Gitu. Oke. Jadi nih teman-teman, kita bisa simpulin bahwa stres itu gak selamanya negatif dan stres juga ternyata bisa berpengaruh positif untuk kehidupan kita semua, bisa menjadi motivasi dalam kita menjalani hidup. Nah. Dan juga kita tuh harus punya supporting system ya Pak untuk menghadapi masalah-masalah kita, dan tidak lupa pikiran kita juga harus jernih karena agar kita bisa memilah dan memilih saran yang diberikan oleh teman-teman kalian atau orang yang dimintai saran oleh kalian itu apakah positif ataukah negatif dan apakah bisa kalian lakukan atau tidak gitu. Dan stres ini merupakan hal yang wajar terjadi ya teman-teman. Jadi kalau teman kalian lagi stres nih, jangan malah diketawain ya, karena mungkin menurut kalian gitu aja kok stres sih, tapi sebetulnya tingkat seseorang itu beda-beda. Jadi cara orang menghadapi tekanan itu beda-beda. Ada yang misalnya tekanan itu ringan menurut dia, ada juga yang menurut dia tuh berat sampai stres gitu. Nah jadi kalau ada teman kalian yang stres nih, cukup dihibur aja. Kalau misalkan kalian gak bisa ngasih solusi, ya udah hibur aja gitu, dan jangan malah banding-bandingin tingkat stresnya sama stres yang kalian alami gitu. Jadi malah adu nasib ya kalau gitu. Jadi dirangkul aja teman-teman yang lagi mengalami stres tersebut gitu. Oke deh. So Kes, makasih banyak ya udah dengerin Imaksi Podcast edisi kali ini, dan makasih juga untuk Pak Denny yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya nih Pak. Dan seluruh episode podcast bisa kalian akses di Spotify, iCast, Imaksi Podcast UPI, dan bentuk audio visualnya bisa kalian tonton di YouTube Imaksi UPI. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next episode. Bye-bye. Dadah. Terima kasih.